Kota Makassar, Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020. Demonstrasi di depan kampus Unismu dilakukan pada dua titik, yakni jalur masuk dan jalur keluar. Ketuhanan yang Maha Ormas. 2. Kemanusiaan yang hadir bagi para birokrat. 3. Persatuan para investor. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penindasan dalam permusyawaratan diktatorial. 5. Keadilan sosial. Orasi dilakukan di atas kontainer yang dibajak. Aksi itu merupakan Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti kitanan, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijaga. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Seperti yang kita sudah lihat di tayangan sebelumnya tentang begitu banyak demo dan juga kekacauan terjadi di Indonesia saat ini, terlebihnya tentang karena isu tentang Omnibus Law yang terjadi di Indonesia. Jadi kita akan bahas di sini apa sih sebenarnya itu Omnibus Law. Nah, Omnibus Law itu sendiri yang diketahui bahwa jadi Omnibus Law itu sendiri merupakan penyelenggaraan dari undang-undang itu sendiri. Nah, Omnibus Law ini sebenarnya pertama kali diterapkan itu di Amerika pada tahun 1888. Tapi sebelumnya itu sudah di negara-negara lain sudah muncul begitu. Tapi baru diterapkan pertama kali itu di Amerika pada tahun 1888 dan juga diterapkan di negara-negara yang lainnya. Nah, tujuan utama dari Omnibus Law itu sendiri yaitu untuk menaikkan investasi dan juga mendorong perekonomian. Nah, jadi sebenarnya Omnibus tujuan yang sangat konkret itu bahwa Omnibus Law ini untuk menunjukkan perekonomian di Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya apakah Omnibus Law ini sendiri merupakan cara yang sangat tepat atau efektif untuk diterapkan di Indonesia? Nah, selanjutnya itu ada 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah undang-undang perpajakan, yang kedua adalah undang-undang cipta kerja, dan juga yang ketiga adalah undang-undang atau pemberdayaan UMKM. Nah, selanjutnya yang kita bahas itu tentang adalah kontroversi yang terjadi di Indonesia. Dikatakan bahwa demo-demo di mana-mana. Nah, itu yang pertama, itu bahwa selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang kontroversi yang terjadi saat ini tentang Omnibus Law yang terjadi di mana-mana sampai dengan demo-demo dan juga kasus-kasus yang terjadi lainnya. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang bagaimana kontroversi yang terjadi di Indonesia saat ini dan juga demo di mana-mana dan juga isu-isu yang lainnya. Yang pertama yang kita bahas yaitu kenapa bisa terjadinya kontroversi. Itu yang pertama, karena rapat yang dilakukan tidak transparansi atau tertutup. Yang kedua, hanya melibatkan kelompok tertentu, jadi tidak ada keterbukaan. Nah, jika dari dua hal sendiri ini tidak melibatkan masyarakat, ya bagaimana tidak kontroversi. Nah, yang ketiga itu adanya pasal-pasal yang katanya tidak sesuai dengan undang-undang, yang artinya menyimpang dari undang-undang. Dan juga yang keempat yaitu penyebaran berita hoax tentang
pasal-pasal yang Nah, bagaimana dengan Omnibus Law kelanjutan dari Omnibus Law saat ini? Sekarang ini sudah ditangani oleh Presiden Indonesia sendiri, yaitu Pak Joko Widodo. Lanjutannya Omnibus Law saat ini kemarin sudah diluruskan oleh Pak Jokowi sendiri lewat rapat terbukanya pidato terbukanya di Istana Negara, bahwa sekarang ini sudah ditandatangani oleh Presiden dan nantinya akan diserahkan ke DPR. Selanjutnya akan dibahas ke DPR. Selanjutnya bagaimana dengan hasil yang akan didapat, ya tergantung dengan cara ini bisa sangat efektif untuk memajukan ekonomi Indonesia sendiri atau malah sebaliknya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Baik, teori yang kami pakai di sini itu teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx. Karl Marx tentang ide konflik sosial adalah pertentangan antara masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai. Bentuk dari konflik sosial itu biasa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, kelompok, atau bangsa. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang perekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi, status dan kekuasaan politik. Munculnya sebuah konflik dikarenakan adanya perbedaan dan keberagaman. Konflik terdiri dari konflik vertikal dan horizontal. Yang kami pakai di sini yaitu konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga negara atau pemerintah. Umumnya konflik tersebut muncul karena masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah. Seperti konflik yang terjadi akhir-akhir ini, yang menuntut adanya sebuah kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan gaji para buruh.